Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sinkronus yang pertama ya. Sebelumnya Anda sudah melihat video atau YouTube dari saya ya. Sebelum saya upload materi ini kan ada video dari saya. Ya, saya minta nanti untuk salah satu ada yang dibuka mikrofonnya. Saya minta Mbak Fiza, ya Mbak Fiza. Halo Mbak Iya, Fiza. Bu. Oke, sudah dilihat ya Mbak YouTube saya Mbak? Iya, Bu. Usahanya bergerak di bidang apa Mbak? Usaha apa itu video saya? Bagaimana, Bu? Suaranya putus-putus. Sudah lihat YouTube saya kan? Iya, Bu. Ya, usahanya apa Mbak itu di YouTube saya Mbak? Oke deh, yang lain Mbak Tuti coba. Mbak Tuti Latifatul. Iya, Bu. Ya, usaha apa Mbak di YouTube saya Mbak? Paving, Bu. Paving. Biayanya coba Mbak diurai apa saja biayanya? Sebutkan apa saja. Satu. Satu apa Mbak? Mbak mikrofonnya di on kan Mbak Tuti? Biaya variabel, biaya Mbak tetap, dan sebutkan biaya biayanya campuran. aja. Saya nyebut biaya apa? Waktu saya di YouTube itu loh, saya nyebutnya biaya apa saja? Satu, biaya apa? Bentar. Kan banyak biaya yang saya sebutkan. Satu, biaya apa? Duh, zoomnya nanti lama loh. Yang lain coba Mbak Melati. Mbak Melati. Iya, Bu. Coba tunjukkan di YouTube saya Ya. biayanya apa saja yang pertama. Biaya variabel, biaya tetap, sama biaya campuran. Saya enggak minta baca Mbak, saya minta YouTube yang sudah saya share itu loh. Saya menyebutkan macam-macam biaya untuk membuat paving itu biaya apa saja. Biaya. Satu, biaya apa? Nonton YouTube saya enggak Mbak? Nonton enggak YouTube saya? Mbak Melati gimana nonton YouTube saya enggak Mbak? Belum, Bu. Kenapa belum? Belum. Belum sempat, Bu. Mas Hengki. Ya, bisa di-on-kan mikrofonnya. Sudah lihat YouTube saya?
Bu. Ya. Jadi satu kelas ini belum ada yang nonton YouTube saya sama sekali. Biaya bahan baku. Saya itu sudah uploadnya seminggu yang lalu, bukan kemarin sore saya uploadnya. Harapan saya Anda sudah membaca materi, Anda juga sudah melihat YouTube saya, karena itu yang akan saya diskusikan. Terus kalau Anda nggak nonton YouTube, Anda nggak baca materi, kemudian apa yang harus disampaikan di sini? Karena ini kan dua arah, saya nggak satu arah. Kalau YouTube ya saya cuma cerita diri saya sendiri dan orang lain tanpa harus ada diskusi. Tapi ini kan butuh diskusi. Gimana saya mau melanjutkan kalau Anda nggak lihat YouTube, nggak baca materi? Sekarang saya cek lagi satu orang. Apakah satu kelas ini nggak nonton YouTube sama sekali? Mbak Amelia. Ya, Bu. Nonton YouTube saya, Mbak. Baru setengah. Oh ya terserah mau nonton atau enggak ya. Jadi saya tidak bisa mendiskusikan karena Anda tidak mengikuti aturan dari saya. Jadi saya langsung aja ke materi yang selanjutnya yang tadi tidak perlu saya sampaikan ya. Silahkan pelajari sendiri. Nah yang perlu saya tekankan di sini karena ada 3 biaya tadi, ada variabel, tetap, dan campuran. Kalau variabel dan tetap itu Anda sudah paham sendiri ya. Variabel itu isinya apa. Biaya tetap itu berarti biaya yang tetap setiap bulannya yang harus Anda keluarkan jumlahnya sama. Tapi kalau yang biaya campuran itu kan di sini saya minta Mbak Selvi. Mbak Selvi. Ya, Bu. Coba bacain, Mbak. Biaya campuran apa? Biaya campuran merupakan biaya gabungan di mana dalam satu biaya mengandung unsur biaya, variabel, dan biaya tetap. Nah, berarti ada dua ya. Satu biaya tapi isinya ada dua. Ada variabel dan ada tetap. Nah, untuk memisahkan, di sini kan Anda diminta untuk memisahkan. Coba Mbak, Anda lihat ada berapa metode untuk memisahkan biaya tersebut. Ada 3, Bu. Oke, yang pertama. Ada 3. Grafik, titik tertinggi dan terendah, regresi kuadrat terkecil. Oke, berarti 3 metode ya. Sekarang kita akan ulas satu persatu bagaimana cara menentukan baik yang grafik, titik tertinggi dan terendah, dan yang kuadrat terkecil. Oke, silahkan tadi Mbak siapa? Amelia ya? Mbak siapa tadi yang saya minta? Mbak siapa? Halo Mbak? Tadi yang jawab siapa? Mbak siapa? Saya, Bu. Clara. Ya, silahkan nulis di chat ya Mbak nama sama NIM-nya akan saya masukkan ke dalam nilai partisipasi. Ya, Oke, Bu. sekarang saya lanjut ke metode grafik Mbak Winda Sari, coba. Ya, Bu. Nah, coba cerita Mbak di situ, ceritanya untuk yang metode grafik. Coba baca aja. Metode grafik mencerminkan sebaran biaya untuk berbagai tingkat aktivitas. Ya, di sini Metode grafik digambarkan dengan sumbu horizontal. Ya, coba nama perusahaannya apa ini contohnya? PT ABC. PT ABC. Ini usahanya apa? Produk paving. Ya, sama. Jadi saya harapkan ini satu buah perusahaan bisa diaplikasikan untuk setiap materi ya. Kalau tadi kan Anda diminta untuk mengelompokkan ini biayanya masuk ke variabel tetap atau campuran. Nah, sekarang kita sudah fokus langsung di biaya campuran. Nah, contoh biayanya apa di sini, Mbak? Biaya pemeliharaan Ya. mesin paving. Di dalam biaya pemeliharaan mesin paving ini itu tentunya ada
dua biaya, baik tetap maupun variabel. Nah, Anda sebagai seorang akuntan manajemen ya harus bisa memilah berapa yang masuk ke tetap, berapa yang masuk ke variabel. Oke, cukup Mbak, bisa tulis chat ya nama sama NIM. Sekarang Mbak Areta. Mbak Areta. Areta Praba. Mic-nya di-on kan Mbak Areta Praba? Mbak Areta Praba. Halo Mbak. Ada orangnya tapi kok nggak nyambung. Kenapa nih? Areta Praba. Ya, Bu. Oke. Suara saya jelas ya Mbak? Jelas. Jelas. Oke. Sekarang Anda lihat ya. Ini kan tabel yang disajikan itu bulan apa saja Mbak? Januari, Februari, Maret, April, Mei, sama Juni. 6 bulan ya. Ya. Ini sudah disajikan bahwa di biaya pemeliharaan mesin paving itu pemicunya adalah jam mesin. Jadi kan mesin itu digunakan sesuai dengan jamnya ya. Nah, asumsinya selama 1 bulan, kan bulan Januari ya, mesin itu digunakan selama 100 jam. Nah, karena dia bekerja selama 100 jam, maka dia butuh biaya pemeliharaan. Artinya mesinnya itu kan butuh diservis, butuh dikasih oli. Nah, semua biaya yang dikeluarkan itu dia butuh 200.000. Nah, artinya 200.000 itu kan ada tetapnya, ada variabelnya. Secara kasat mata kan kita nggak tahu berapa variabel, berapa tetapnya. Nah, makanya Anda disuruh untuk memilah, untuk memisah berapa jumlah yang tetap dan variabel. Oke, sekarang Anda lihat grafiknya seperti ini. Ini Anda nulis, ini Anda gambar sendiri ya. Ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Kalau yang horizontal itu menunjukkan jam mesin ya. Dan untuk yang vertikal menunjukkan biaya pemeliharaan. Ini angkanya Anda ambil dari tabel. Jadi anggap aja ini kayak koordinat ya. 100,200.000 bulan Januari ya, kita cek di sini titik-titik ini menunjukkan sebaran dari tabel tadi ya. Kita buat titik-titik seperti ini. Nah, ternyata titik-titiknya kan nggak garis lurus ya, titik-titiknya kemana-mana. Jadi langkah selanjutnya Anda tarik garis ya. Garisnya itu dikira-kira di sekitar dari titik-titik ini, menyentuh ya, di sekitar dari titik-titik ini. Bukan kita ambil titik, kita tarik garis sesuai dengan titiknya, bukan. Kita rata-rata, kita asumsikan aja, menyentuh di angka ini. Ya, ternyata dia di titik sini. Tadi Mbak siapa yang saya minta ya? Saya kok lupa. Mbak Areta. Iya, Bu. Nah, Mbak Areta ini kan sudah ditarik garis ya. Ada di titik di sini. Ini angka berapa Mbak titik ini Mbak? 600. Yang ini deh. Kursor saya ini loh. Angka berapa ini? Kelihatan enggak gambar saya? Kelihatan, Bu. Iya, ini yang saya tunjuk angka berapa, Mbak? Biaya pemeliharaannya berapa ini? Tinggal sebut, ini sudah ada angkanya kok. Angka berapa? 100.000, Bu. 100? 100 berapa, Mbak? 100.000.
100.000. 100.000 itu kan di sini, titiknya nggak di sini, Mbak. Titiknya di sini loh. Ini ketemu angka berapa ini? Di atasnya 100 itu. Kalau 130.000. nah, berarti ini titik 130.000 itu ketemu namanya biaya tetap. Kan tadi Anda punya data ini, ya kan? Data ini kan Anda harus bisa memprediksi, ini biaya tetapku berapa ya? Kan Anda nggak tahu. Nah, dengan menggunakan garis atau grafik, ternyata ketemu biaya tetapnya senilai 130.000. Caranya seperti itu. Lah, kan biaya tetapnya sudah ketemu. Sekarang kita akan mencari ya, selanjutnya bagaimana dengan biaya variabelnya dengan cara menggunakan sampling. Jadi kita pakai contoh ya. Di sini kan bisa pakai 580.000, bisa pakai 200.000. Kalau saya contohkan pakai yang 580.000 ya, yang ini. Jika jumlah biaya pemeliharaannya 580.000 dan biaya tetapnya 130.000, maka biaya variabelnya selisihnya 450.000. Jadi kalau di total sama 580. Jadi biaya variabelnya itu berubah. Tapi biaya tetapnya sama semua. Gitu. Nah, untuk menghitung biaya variabel per unitnya adalah 450.000 ini dibagi dengan pemicunya 440 jam. 440 jam dari mana? Dari sini. Ya, 580.000 jam sennya adalah 440. Sehingga ketemu angka ini. Ya. Selain pakai manual, ya, ini kan manual ya, bikin grafik sendiri. Saya juga bisa mencontohkan pakai Excel, ya, pakai Excel. Di sini ada contohnya. Dengan cara Anda buka Excel, ya, oke, ini saya contohkan. Saya mau buka Excel. Oke. Oh, nggak mau. Coba saya lihatkan dulu. Ya, caranya seperti ini ya. Kan tadi datanya sudah ada, tinggal kita masukkan ke dalam Excel. Kemudian kita blok mulai dari angka 100 sampai 680.000. Kemudian kita klik insert, klik scatter, pilih mau yang mana. Misalnya pakai yang ini. Ya, ini sudah jadi. Ini kan titiknya sama kayak yang tadi. Sama kan titiknya? Kalau sudah, berarti titik ini bisa Anda tarik garis. Nah, tinggal ditarik aja garisnya ini. Ini nggak bisa saya edit ya. Oh ya, ini bisa saya tarik garis dong. Ya, caranya seperti itu. Kalau ini pakai Excel gampang, tinggal kita masukkan angkanya, kita ketik insert, kemudian klik scatter, sehingga sudah muncul seperti ini. Berarti grafik itu bisa pakai 2 langkah. Tadi udah saya contohin ya. Sehingga tampilannya Boleh diulang. Oke, tidak perlu saya ulang, nanti videonya bisa Anda lihat di YouTube ya, karena waktu Zoom-nya terbatas ya. Jadi kalau mau mengulang lagi, lihat di YouTube gitu. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, kemudian saya lanjutkan ya. Ini sudah ketemu dan kita asumsikan kan tadi hanya terakhir bulan Juni ya. Bulan Juni ya. Sekarang bulan Julinya bagaimana? Anda sebagai seorang akuntan manajemen harus bisa memprediksi berapa biaya pemeliharaan untuk bulan Juli. Nah, dengan cara bagaimana? Di sini ada caranya.
kita asumsikan di sini pada bulan Juli mesinnya itu beroperasi 350 jam. Nah, data yang sudah terkumpul itu kan variabelnya 1023 sudah kita ambil dari data yang di atas tadi. Sudah kita hitung ya, 1023. Kemudian biaya tetap juga sudah kita hitung 130.000. Kita hitung dengan persamaan sehingga hasil akhirnya yang saya kasih tanda merah 488.050. Nah, ini metode yang pertama. Metode yang kedua akan saya bandingkan dengan metode, nah ini hasil akhirnya ya untuk yang bulan Juli di sini titiknya. Ternyata titiknya ya ini di sekitar garis ini tadi. Pakai metode tertinggi dan terendah. Ya, di sini kata kuncinya sudah saya kasih warna merah berupa perubahan aktivitas tertinggi dan terendah. Masih dengan soal yang sama, masih dengan soal paving tadi, datanya masih sama, tapi kita pakai model yang baru yaitu tertinggi dan terendah. Langkahnya bagaimana? Yang pertama, data aktivitas. Ini namanya data aktivitas ya. Yang kedua, kita identifikasi. Coba Mbak Adelia Adiana. Coba Anda identifikasi Mbak aktivitas tertingginya yang mana Mbak? Berarti pakai ini ya. Tunjuk. Angkanya berapa ini yang paling tinggi? Di jam mesin ini loh. Nah, paling tinggi berapa jam? 600. 500. 600. Mana ada 600? Jam mesin loh, Mbak. Ini Jam di mesin. tampilan test screen itu yang di Excel, Bu. Oh, berarti saya udah Word dari tadi loh. Ini. Jam sudah muncul ya? MS Word ya? Sudah, Ya, Bu. Bu. Ya. Jam mesinnya, lihat Mbak, jam mesinnya ini paling tinggi berapa angkanya? 500. 500. Untuk terendahnya? 100. Nah, ini sudah ada datanya. Caranya gitu. Sekarang yang biaya pemeliharaan, Mbak, yang paling tinggi mana, Mbak? 680.000. Ya, terendahnya? 200.000. Ya, kita kumpulkan di sini, ya. Setelah kita kumpulkan di sini, langkah ketiga, Anda pakai rumus. Ini, kita hitung biaya variabelnya dulu. Aktivitas tertinggi 680.000 dikurangi yang terendah 200.000. Dibagi tadi yang tertinggi 500 dikurangi 100 ya. Bisa Anda pelajari sendiri, ini gampang sekali. Sehingga biaya variabelnya ketemu 1.200. Hasilnya beda enggak, Mbak, dengan yang grafik tadi, Mbak? Hasilnya? Mbak siapa tadi? Adiana ya? Hasilnya berbeda. Ini kan 1.200. Kalau yang metode grafik tadi ketemunya berapa? 1.023. Ini ya. Walaupun hampir mendekati. Tapi kita cek nanti apakah hasilnya bagaimana ya. Terus biaya tetapnya ini bisa kita pakai rumus biaya aktivitas tertinggi dikali biaya variabel per jam kali. Nah, ini sudah ada rumusnya. Tinggal Anda masukkan. Ternyata 80.000. Kalau yang pakai grafik tadi berapa biaya tetapnya? 130.000. Ya, berbeda ya. Kita asumsikan di sini ya. Pakai persamaan Y-nya itu adalah Y sama dengan 80.000 ini adalah biaya tetap ditambah dengan 1.200 ya, 1.200 ini X
Dihitung, di sini kan asumsinya 350 jam ya. Ketemu hasil akhirnya berapa ini Mbak angkanya? 500.000. Nah, beda nggak dengan yang tadi? Hasilnya? Tadi mana ya hasilnya ya? Iya, berapa ini? 488.050 Selisih rupiah. sekitar berapa? 12 ribuan ya? Ya. Ya. Oke, kita belum bisa tarik kesimpulan karena baru 2 metode. Kita beralih ke metode yang terakhir. Ini regresi kuadrat terkecil. Oke, cukup ya Mbak, bisa nulis di chat. Tadi yang saya minta untuk menjawab, bisa nulis di chat nama sama NIM-nya. Sekarang saya minta Mbak Siti Nur. Mbak Siti Nur, coba untuk yang regresi kuadrat terkecil ya. Bisa di-on kan mic-nya? Iya, Bu. Pakai rumus, dan ini saya kira di SMA sudah pernah. Ya. Pakai rumus, masih dengan soal yang sama. Langkah pertama, Anda buat Excel-nya dulu. Ini Excel ya, tinggal dimasukkan aja datanya. Ada X, ada Y, ini bukan X2 tapi ini X kuadrat. Ini X kali Y. Dijumlahkan per kolom. Oke, hasil akhirnya pakai rumus ya. Saya hitungkan sampai akhirnya ini. 494.000. Mbak Siti, ya. Coba kita lihat ya. Biaya tetapnya ketemu angka berapa ini, Mbak? 134.723. Nah, kalau yang tadi pakai titik tertinggi dan terendah, sama enggak biaya tetapnya? Beda. Beda. Kalau tadi berapa Mbak biaya tetapnya? Masih ingat enggak? Lupa. Nah, biaya tetapnya sebesar berapa? 80.000. Nah, beda kan? Iya. Iya, beda. Kita lihat lagi ya. Hasil akhirnya ternyata juga beda. 494. Kalau yang tadi tertinggi terendah berapa total akhirnya, Mbak? 400. Tertinggi terendah. Berapa hasilnya? 500. Nah, beda kan? Nah, Iya. nanti kita akan kumpulkan data-data tersebut ya. Langkah selanjutnya, jadi gini, regresi terkecil itu bisa pakai dua cara. Bisa pakai rumus, bisa pakai software SPSS. Jadi Anda bisa download ya di Google IBM SPSS seperti ini bentuknya. Bentar. Tadi Mbak Adelia ya, oke saya copy dulu biar nggak lupa. Saya bukakan Microsoft, SPSS sampai Microsoft. SPSS-nya. Baru loading SPSS-nya. Aduh. Ya, benar. Sudah terlihat SPSS-nya? Sudah, Bu.
Ya, silakan Anda bisa download ya software ini IBM SPSS Statistik ya. Silakan itu nanti diinstal sehingga muncul tampilan seperti ini. Ini sangat membantu Anda sekali. Jadi ini tinggal klik saja nanti secara otomatis ya akan muncul. Langkah selanjutnya, kemudian Anda klik ini folder, kita cari folder mana yang akan Anda masukkan. Filenya dalam bentuk Excel ya. Filenya dalam bentuk Excel. Oke, materi. Dicari, Anda simpan di mana tadi? Nah, ini saya kasih biaya campuran. Kita klik OK. Ya, tampilannya seperti ini. Tadi kan ada bulan, ada X, ada Y. Ini sudah masuk ke dalam data SPSS. Ini ada yang tidak kepakai, saya hapus saja. Ya. Langkah selanjutnya kita klik Analyze, Regression, klik Linear. Nah, caranya dependennya kita klik Y. Kemudian untuk X-nya ini adalah independen. Kemudian klik OK. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini Anda ambil dari tabel yang paling bawah. Ini kan kecil sekali, saya copy aja. Kemudian saya besarkan. Ya. Hasil akhirnya seperti ini. Bukan ini ya. Bentar, di MS Word-nya. Ya. Hasil akhirnya ini ya. Jadi biaya variabelnya yang mana? Ini namanya biaya variabel 134 sekian. Kalau yang biaya kebalik, maaf. Biaya tetapnya adalah yang ini 134.738 saya buletin ini hasilnya. Ambilnya dari mana? Dari sini. Kalau biaya variabelnya 1027 itu ambilnya dari sini. Kalau dihitung ya, hasilnya nanti pasti sama dengan yang di sini. 494.000. Karena angka ini kan sama. 134.723. Hampir mendekati lah. Hampir mendekati. Jadi baik menggunakan SPSS maupun menggunakan rumus, hasilnya pasti sama gitu. Nah, ini ada tugas buat Anda. Persis sama soalnya, cuman angkanya yang saya bedain. Tugasnya Anda diminta untuk membuat ada yang grafik, ada tertinggi terendah, ada yang pakai kuadrat terkecil baik manual maupun SPSS. Nah, itu tugasnya sudah saya share di Sunan. Bagaimana proses pembuatannya atau mengerjakannya itu nanti bisa lihat dari YouTube ya. Ini saya upload, bisa saya masukkan ke dalam YouTube, bisa Anda ulang-ulang kembali. Atau kalau Anda masih kurang paham, bisa pakai bukunya Baldrick Siregar, itu ada semua. Karena saya memakai buku Baldrick Siregar. Oke, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau